Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Epi Astiasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pengembangan metode pembelajaran nilai agama dan moral untuk anak berkebutuhan khusus gangguan pendengaran di sekolah SLB Nurul Insani. Untuk pembahasan yang pertama, tujuan pelaksanaan observasi, yang kedua kajian teori, yang ketiga hasil observasi. Cacat tubuh merupakan suatu keterbatasan yang dimiliki seseorang yang dapat membatasi diri dalam beraktivitas pribadi maupun sosial. Hal ini dapat menimbulkan respon negatif baik dalam diri penderita maupun terhadap dan dari orang lain. Respon ini seolah menciptakan dua dunia yang berbeda, yaitu dunia orang normal dan dunia cacat. Tentu saja batasan-batasan yang ada menghasilkan jarak yang cukup jauh untuk terciptanya sebuah hubungan yang harmonis antara keduanya. Pengucilan ini merupakan respon negatif dari sebagian orang, namun sebenarnya manusia yang dikatakan normal secara fisik belum tentu mempunyai kelebihan atau kesempurnaan. Untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas, Yayasan Nurul Insani bersama masyarakat mendirikan sekolah luar biasa Nurul Insani sebagai pelopor dan satu-satunya sekolah luar biasa di wilayah Garut Selatan. SLB Nurul Insani melayani anak penyandang disabilitas yang beragam dan telah memiliki fasilitas yang sudah memadai baik dari bangunan, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tunggu orang tua, dan fasilitas alat peraga, media pembelajaran, dan alat deteksi kebutuhan khusus. Selanjutnya, pengertian tunarungu. Secara umum, anak tunarungu dapat diartikan anak yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Menurut Murni Winarsih menyatakan tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh tidak fungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga anak tersebut tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Iwin Suwarman, pakar bidang medik memiliki pandangan yang sama bahwa anak tunarungu dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah seseorang yang masih memiliki sisa pendengaran sedemikian rupa sehingga masih cukup untuk digunakan sebagai alat penangkap proses pendengar sebagai bekal primer penguasaan kemahiran bahasa dan komunikasi dengan yang lain, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar. Yang kedua adalah seseorang yang tidak memiliki indera dengar sedemikian rendah sehingga tidak mampu berfungsi sebagai alat penguasaan bahasa dan komunikasi, baik dengan ataupun tanpa digunakan alat bantu dengar. Selanjutnya, prinsip pembelajaran umum dan khusus pada anak tunarungu. Pendidikan anak tunarungu merupakan proses yang kompleks. Penetapan yang tepat, cara-cara belajar terbaik bagi masing-masing anak, auditori, visual, atau manual, kurikulum, amplifikasi, dan keputusan tentang transisi dari satu lembaga layanan ke lembaga layanan lainnya yang diambil oleh keluarga, sekolah, dan individu bergantung pada informasi yang reliabel. Di sini ada 3 asesmen. Asesmen ketajaman pendengaran,
Asesmen ketajaman pendengaran anak dapat dilakukan melalui observasi dan tes, baik tes sederhana maupun tes dengan menggunakan media elektronik. Pada kesempatan ini dijelaskan asesmen fungsi pendengaran melalui tes, yaitu tes berbisik dan percakapan, serta tes pendengaran dengan menggunakan media elektronik. Yang selanjutnya ada asesmen kemampuan mendengar dengan menggunakan alat bantu mendengar. Setiap ABM memiliki spesifikasi data mengenai penguatan atau gain, keluaran kekuatan atau kekerasan yang maksimal atau maksimum power output, serta rentangan frekuensi yang dimiliki. Di sini juga ada asesmen keterampilan mendengarkan atau menyimak. Ada beberapa tes keterampilan menyimak, antara lain tes keterampilan menyimak angka atau tes semut, dan tes 5 bunyi bahasa. Tes merupakan suatu tes dengan prosedur yang singkat dan tak memerlukan peralatan kecuali 5 kartu gambar semut dengan jumlah tertentu 1-5. Tes ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keterampilan menyimak siswa tunarungu yang masih kecil. Untuk pembelajaran nilai agama dan moral berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SLB Nurul Insani, rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk pencapaian perkembangan nilai agama dan moral dilakukan dengan proses pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus. SLB Nurul Insani menerapkan prinsip yang pertama, prinsip memperhatikan perilaku anak secara maksimal. Yang kedua, mengajarkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, menegur dan memberi contoh yang baik apabila anak bersikap buruk. Yang keempat, memberikan kisah teladan. Yang kelima, melaksanakan pembiasaan dalam hafalan. Yang keenam, melaksanakan pembiasaan dalam berperilaku. Selanjutnya, capaian perkembangan nilai agama dan moral. Pada pencapaian agama dan moral, selain proses pembiasaan secara umum yang telah dijelaskan di atas, Sekolah Luar Biasa Nurul Insani melaksanakan pembelajaran untuk capaian perkembangan agama dan moral melalui kegiatan diantaranya hafalan huruf hijaiyah, surat-surat pendek, doa sehari-hari, hafalan Asmaul Husna, praktek wudhu dan sholat. Hafalan yang dilaksanakan bukan menitik beratkan pada seberapa cepat seorang siswa mampu menghafal. Akan tetapi dengan bimbingan guru, anak menghafal melalui bahasa isyarat tangan dan gerak bibir. Sehingga anak mampu menangkap respon isyarat dengan melafalkan dengan intonasi dan artikulasi yang mendekati dengan bunyi asli. Dalam proses penilaian di Sekolah Luar Biasa Nurul Insani tidak menitik beratkan pada hasil akhir, tetapi lebih ke penilaian proses pembelajaran dan proses pembiasaan. Dalam mendukung kegiatan pencapaian pembelajaran agama dan moral, Sekolah Luar Biasa Nurul Insani menggunakan beberapa metode pembelajaran dan alat peraga pembantu seperti poster huruf hijaiyah, poster Asmaul Husna, dan puzzle. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.